Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Loki Rono Pragopo, SNM, selaku mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem informasi dalam bisnis global. Perkenalkan, nama saya Jihan Asizaskia dengan NIM 4312201023. Yang pertama, transformasi sistem informasi. Sebuah bisnis global saat ini sudah tidak dapat lagi berjalan seperti biasanya. Sistem informasi dan teknologi telah mengubah lingkungan bisnis global. Perusahaan dan pemerintah global telah melakukan investasi yang sangat besar terhadap sistem informasi yang berupa perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan peralat telekomunikasi. Selain itu, mereka juga melakukan investasi terhadap konsultasi dan layanan bisnis dan manajemen yang sebagian besar melibatkan mendesain ulang operasional bisnis perusahaan untuk mengambil keuntungan dari teknologi baru tersebut. Sebagian besar perusahaan telah secara intensif menggunakan sistem informasi dan melakukan investasi yang besar dalam teknologi informasi. Sebuah investasi tentang harus dilakukan secara bijaksana. Jika pilihan yang diterapkan tepat, maka perusahaan tersebut akan menggulungi pesaingnya. Jika investasi tidak dilakukan dengan bijaksana, maka pilihan tersebut akan menjadi sia-sia dan akan mengakibatkan kerugian untuk perusahaan. Lalu, perubahan dalam sistem informasi manajemen atau SIM. Secara fakta, dunia baru dalam melakukan bisnis telah menggunakan teknologi baru untuk mengelola dan mengatur bisnisnya. Yang membuat bidang SIM sebagai sebuah bidang studi yang sangat menarik untuk dipelajari adalah karena perubahan secara terus-menerus dalam teknologi, manajemen, dan proses bisnis. 5 perubahan sangat penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, inovasi teknologi informasi atau TI. Aliran inovasi teknologi informasi terus mengubah dunia bisnis tradisional. Contohnya seperti munculnya komputasi cloud, pertumbuhan platform bisnis digital seluler yang berdasarkan telepon pintar dan komputer tablet mencapai tujuan bisnis. Sebagian besar perubahan ini telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Inovasi ini memungkinkan para pengusaha dan perusahaan tradisional yang inovatif untuk menciptakan produk dan layanan baru, mengembangkan model bisnis baru, dan mengubah perilaku bisnis sehari-hari. Pada saat dalam proses perubahan, beberapa bisnis lama, bahkan industri telah dihancurkan dalam perubahan tersebut, sementara bisnis yang baru terus bermunculan. Yang kedua, model bisnis baru, seperti munculnya layanan video online seperti Netflix untuk streaming, Apple AdNews, Amazon, dan banyak lainnya untuk mengubah video telah selamanya mengubah cara video premium yang didistribusikan dan bahkan dibuat. Yang ketiga, ada perluasan bisnis e-commerce. Bisnis e-commerce telah menghasilkan keuntungan yang sangat besar pada tahun 2016 dan diperkirakan akan terus tumbuh pada tahun 2020. E-commerce telah menggunakan cara perusahaan merancang, memproduksi, dan menawarkan produk dan layanan mereka. E-commerce telah menemukan kembali dirinya dan mengganggu industri pemasaran dan periklanan tradisional dan menyebabkan perusahaan media dan konten dalam bahaya. Facebook dan situasi jejaring sosial lainnya seperti YouTube, Twitter, bersama Netflix, layanan musik Apple Beats, dan banyak perusahaan media yang lainnya yang memberikan wajah baru e-commerce pada abad ke-21. Yang ketiga, ada perubahan manajemen. Manajemen dari perubahan bisnis telah mengalami perubahan dengan ponsel cerdas yang baru, jaringan Wi-Fi berkecepatan tinggi, dan kabel tenaga penjualan jarak jauh namun dekat dengan pengawasan saja. Manajer dapat selalu melakukan kontak secara langsung dan berkelanjutan dengan karyawan mereka. Pertumbuhan sistem informasi di seluruh perusahaan dengan karyawan mereka. Pertumbuhan sistem informasi di seluruh perusahaan dengan data yang luar biasa, yang berarti bahwa manajer tidak lagi beroperasi dalam kebingungan, tetapi sebaliknya memiliki akses secara online. Hampir seketika ke dalam informasi yang sangat penting yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang akurat dan tepat waktu. Selain menggunakan publik, mereka di situs web, blog juga telah menjadi alat perusahaan yang penting untuk melakukan komunikasi, kolaborasi, dan berbagi informasi. Yang kelima itu ada perubahan dalam perusahaan dan organisasi.
Dibanding dengan organisasi industri di abad sebelumnya, perusahaan bisnis yang telah tumbuh dengan cepat di abad ke-20 yang mengurangi penekanan terhadap hierarki dan struktur dan lebih menekankan kepada karyawan yang mengambil berbagai peran dan tugas dan kolaborasi dengan yang lain dalam sebuah tim. Mereka lebih memperhatikan kompetensi dan keterampilan pekerjaan daripada posisi yang ada dalam hierarki. Mereka mengutamakan kecepatan dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat berdasarkan data dan analisis dalam sistem informasi. Mereka lebih sadar terhadap perubahan teknologi, sikap konsumen dan budaya. Mereka menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan konsumen dan menunjukkan keinginan yang lebih besar untuk mendengar keinginan konsumen. Mereka lebih memahami tentang penting teknologi informasi dalam menciptakan dan mengelola perusahaan. Selanjutnya, 2. Apa itu sistem informasi? Teknologi informasi atau TI terdiri dari semua perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software yang perlu digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya. TI tidak hanya sekedar mesin komputer, perangkat penyimpan, dan perangkat genggam, tetapi juga perangkat lunak seperti sistem operasi Windows atau Linux, serangkaian produktivitas desktop Microsoft Office, dan ribuan program aplikasi komputer yang dapat ditemukan di perusahaan-perusahaan besar. Apa sih itu sistem informasi? Sistem informasi dapat didefinisikan secara teknik sebagai seperangkat komponen yang saling berkaitan yang mengumpulkan atau mengambil, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan di dalam sebuah organisasi. Selain mendukung pengambilan keputusan, koordinasi dan pengawasan sistem informasi juga dapat membantu para manajer dan pekerja dalam menganalisis masalah, mengevaluasi subjek kompleks, dan menciptakan produk baru. Sistem informasi mengandung informasi tentang orang-orang yang penting, tempat, dan hal-hal yang terjadi di dalam sebuah organisasi atau di lingkungan sekitar organisasi tersebut. Yang dimaksud dengan informasi adalah data yang telah dikembangkan dan diolah menjadi sebuah bentuk informasi yang bermakna dan dapat digunakan oleh manusia untuk kepentingan tertentu. Sebaliknya, data merupakan aliran fakta yang masih mentah yang mewakili peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam sebuah organisasi atau lingkungan dari organisasi tersebut sebelum diorganisir, diolah, dan disusun menjadi sebuah bentuk informasi yang dapat dipahami dan digunakan oleh manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Contohnya yang sederhana tentang informasi dan data yang mungkin akan terbukti manfaat. Semua meja kasir di salah satu supermarket akan memindai atau scan sejuta data dari kode batang, barcode yang menggunakan tentang setiap jenis produk. Data tersebut dapat dijumlahkan dan dianalisis untuk memberikan informasi yang bermakna seperti jumlah total botol deterjen pencuci piring yang dijual kepada sebuah toko tertentu. Merek mana dari deterjen pencuci piring yang paling cepat terjual di toko atau di wilayah penjualan tersebut, sehingga sebuah perusahaan dapat melakukan perhitungan untuk mengatur penyediaan dan perhitungan penjualan dari perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu disiplin akademik dalam mempelajari sistem informasi. Studi tentang sistem informasi merupakan sebuah bidang studi multidisiplin, tidak didominasi oleh sebuah teori atau perspektif yang tunggal. Gambar di bawah mengilustrasikan tentang disiplin utama yang berkontribusi terhadap masalah, isu, dan solusi dalam studi sistem informasi. Secara umum, bidang tersebut dapat dibagi menjadi pendekatan teknis dan perilaku. Sistem informasi adalah sistem sosial atau teknis, meskipun sistem informasi terdiri dari mesin, perangkat, dan teknologi fisik yang keras. Mereka juga membutuhkan organisasi sosial besar dan investasi intelektual untuk membuat sistem informasi dapat bekerja dengan baik. Yang pertama itu ada pendekatan teknis. Pendekatan teknis dalam sistem informasi lebih menekankan terhadap model berbasis matematika untuk mempelajari sistem informasi serta teknologi fisik dan kemampuan formal sistem tersebut.
Disiplin yang berkontribusi pada pendekatan teknis adalah ilmu komputer, ilmu manajemen, dan penelitian operasional. Ilmu komputer berhubungan dengan pembentukan teori kemampuan komputasi, metode perhitungan, dan metode penyimpanan dan akses data yang efisien. Lalu yang kedua ada pendekatan perilaku. Bagian penting dari bidang sistem informasi lainnya berkaitan dengan masalah perilaku yang muncul dalam pengembangan dan pemeliharaan jangka panjang sistem informasi. Masalah-masalah seperti integrasi bisnis, strategi, desain, implementasi, pemanfaatan, dan manajemen tidak dapat melakukan eksplorasi agar berguna dengan model yang digunakan dalam pendekatan teknis. Disiplin perilaku lainnya berkontribusi terhadap konsep dan metode penting. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.